wabarakatuh. Saya Ahmad Habibi, mahasiswa PBG Angkatan 4 tahun 2021 di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Kali ini saya akan mengambil kegiatan pembelajaran di kelas 11 MIPA di SMA Muhammadiyah Sambas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Pada hari ini kita melanjutkan materi sebelumnya, yakni yang sebelumnya adalah tentang fluida dinamis juga. Namun tepatnya kemarin itu membahas tentang kontinuitas dari fluida dinamis, di mana kita membahas kecepatan perubahan kecepatan terhadap luas yang terjadi pada fluida dinamis seperti pada keran. Nah, minggu ini kita akan membahas tentang hukum Bernoulli, yakni hukum yang nanti akan kita ketahui dan kita pelajari melalui kegiatan pengamatan praktikum menggunakan simulasi PET. Nah, apakah kalian sudah membuka link yang sebelumnya saya kirimkan lewat grup WhatsApp? Perubahan-perubahan yang terjadi ketika terjadinya perbedaan ketinggian di suatu alias fluida pada pipa. Oke? Sebelum itu kita berdoa dulu. Alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa agar kegiatan ini berjalan lebih baik, lancar, dan ilmu yang kita dapat juga bermanfaat. Oke. Saya minta ketua kelas Rodi, silakan dipimpin dulu. Baiklah, sebelum mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama dulu. Doa mulai. Setelah itu saya akan absen dulu. Mudah-mudahan bisa hadir semuanya. Apakah sekarang yang hadir berapa jumlahnya? 20 orang ya? 20 orang. Mungkin yang lain izin atau gimana? Vaksin ya tadi ya? Vaksin. Sebelum itu saya absen dulu. Ardi hadir? Ardi Dinata hadir. Khairul Ramadan hadir. Terus Kiminta Rizki Aulia hadir. Dayana Ariani hadir. Desi hadir. Terus nanti kita akan lanjut. Sebelum itu kita akan menonton sebuah video motivasi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan kalian juga mendapatkan motivasi dari video yang kita putar berikut ini. Video tentang bagaimana cara kita untuk belajar meningkatkan kecerdasan. Beberapa cara dapat kita gunakan dalam teknik untuk meningkatkan kecerdasan. Salah satunya yang mencari wawasan baru. Kita lanjut. Sekarang kita akan masuk melanjutkan materi berikutnya tentang fluida dinamis, khususnya pada materi hukum Bernoulli. Kalau sebelumnya kita membahas tentang hukum atau kontinuitas dari fluida, di mana nilai debit air akan sama sepanjang waktu.
Artinya Q1 sama dengan Q2. Nah, sekarang apa yang akan kita dalami adalah fluida dinamis pada materi hukum Bernoulli. Oke, saya langsung saja nanti akan kita buka melalui LKPD dan pengamatan yang kita lakukan melalui kegiatan praktikum. Hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli menyatakan hubungan besaran fluida dalam pipa antara tekanan, ketinggian, dan laju dinamikanya. Jadi laju dari fluida itu sendiri. Oke, berkaitan langsung dengan yang mengalami pernah berenang. Mayoritas pernah ya? Mayoritas, tapi sebagian tidak tahu. Wah, main kalian tuang ke air. Jadi contohnya gini, pernah nggak menyelam ke dalam? Pertanyaan saya, apakah semakin dalam semakin mudah? Tidak. Semakin sulit. Kenapa? Karena tekanannya semakin kuat atau semakin tinggi. Sesuai dengan teori sebelumnya tentang fluida statis. Nah, ada pipa yang alirannya tuh dari bawah naik ke atas. Pernah ketemu? Nah, pada pipa tersebut terjadi perbedaan tekanan antara yang di bawah dengan yang di atas. Terjadi perbedaan. Kenapa? Karena massa air di atas menekan massa air di bawah. Logikanya yang di bawah lebih tinggi daripada yang di atas. Berikutnya kita akan buka LKPD-nya. Silakan dibuka LKPD yang besar ya. Yang satu yang kecil itu modulnya. Oke. Pertama, untuk memulai kegiatan ini kalian per kelompok, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Itu kalian tulis nama anggota kelompok kalian di masing-masing LKPD yang kalian pegang masing-masing. Saya mau tanya dulu, apakah sudah dibuka aplikasinya? Sudah ya? Oke. Kalau sudah, link yang kemarin saya buka, silakan dibuka melalui grup WA-nya di WhatsApp webnya. Nanti kalau misalnya ada kelompok yang masih belum dibuka, silakan dibuka. Terus persiapan percobaan yang akan kita lakukan. Prosedur percobaannya itu pada pipa yang luasnya sama. Pertama, percobaan pertama. Percobaan kedua nanti salah satu pipa itu kita ubah. Nah, ini kebetulan gambarnya sudah saya bikin. Kalian nanti ubah salah satu pipa. Berikutnya pada halaman yang ketiga, kalau kita buka, itu ada gambar tata cara penggunaan dari PET ini atau simulasi fluida ini. Pertama, bagian yang ini menunjukkan tentang kelajuan aliran per waktu di ujung atas. Dapat nggak kecepatannya kalau dari gambar ini? Dapat ya? Nah. Dapat ya? Nah, terus nomor 3 itu mengukur apa namanya? Tekanan. Kalian letakkan di salah satu ujungnya. Letakkan saja yang di bawah. Oke? Letakkan di bawah, kalian akan dapat nilainya menggunakan tekanan ini. Terus untuk mengetahui massa jenisnya atau kalau di sini disebut dengan densitas fluida, melakukan kegiatan pengamatannya dan ambil data, masukkan ke dalam tabel ini. Silakan sekarang. Ya, luasnya kan nggak menentukan. Ya, luasnya nggak ditanya, tinggal dimasukkan ke kanan. Kanannya berapa? Kita letakkan sini kapan? Setelah kalau udah dapat satu, lakukan ini untuk besar satu, lalu ke dalam. Ini boleh dicoba kan awalnya kan satu tubuh kecil satu besar ya, nanti ini dikecilkan. Paham? Siap? Sudah?
juga masukkan ke dalam tabel. Kalau bingung ditanya ya. Ya. H2-nya kan ngumpulnya kayak gitu. Jadi ambil bagian daftar bagian pertama, tarik lurus, set, dapat di sini kan? Ini sampai bagian bawahnya paralel yang kedua. Maka kita dapat ketinggiannya 1 meter, 2 meter, 3 meter. Masukkan angkanya ke situ. Silakan dicoba. Nanti dicari. Sama. Kita nggak usah kayak Nah, kalau sudah di percobaan pertama, silakan ubah besar pipanya yang bagian bawah. Silakan ubah besar pipa bagian bawah. Angkat saja yang atas ini. Yang di atas yang di bawah biarkan. Yang di atas ini sedikit saja akan terjadi perubahan luas dari pipa tersebut. Sedikit saja. Percobaan kedua. PA-nya tadi pun. Coba. Bagus kan? Sudah pindah di sini, di jahitnya. Karena 132. Omar 74 PA. Sudah dapat satuannya. Percobaan kedua silakan dicoba. Ini. Untuk mengukurnya kan? Berapa meter kan? Belum ya. Ini H1 kan no? Ini kan bagian dasar. Kalau bagian dasar yang ketemu tanah nol, ini ditarik ke sini. Agar apa? Agar bagian ini lurus ke sini. Paham? Nah, ini dapat tingginya ini sekitar 2,1 garis, 1 garis itu 0,2. Berarti itu 2,3. 2,6. 2,6. Ganti. 2, ini gimana nih? Bisa? Dua mengingatnya. Dapat perasaannya Pak? 100? Tiganya salah. Aduk. 2 meter. Tadi H1 sudah? Sudah berapa kali percobaan? 2 kali. 2 kan? Kita lanjut pada analisis dari data yang kalian coba, dari kalian amati tadi dan kalian masukkan ke dalam
tabel dari percobaan pertama dan kedua, silahkan dihitung itu di bagian G halaman 3. Jika hukum Bernoulli menyatakan hubungan besar fluida dalam pipa antara tekanan tinggi dan laju dinamika pada dapat ditulis sebagai berikut. Persamaannya adalah P1 ditambah, ini kalau saya tampilkan itu kalau konstan ya, berarti kan rho GH ditambah 1/2 rho P pangkat 2 sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah 1/2 rho rho P ini P1 ya, dan di bawah berarti P2. Oke. Nah, dari hasil pengamatan data yang kalian peroleh dan kalian sudah masukkan ke dalam tabel tadi, silahkan kalian masukkan atau analisis data tersebut ke halaman berikutnya di halaman 4. Oh, dihilangkan. Presornya, O-nya ya, O ini masa jenisnya 1000 tadi. 1000 dikali G kan, dikali G dikali H. Dikali 10 dikali H-nya berapa? 0. Tambah berarti 0 nih hasilnya. Berarti kan ini saya coba yang pertama ya. 116 tambah 1000 kali ya 10.000. 10.000 dikali 3 30.000 min 30.000 ya, minus nih. Kita lihat satu. Coba. Ini kan 1000 kali 10 berapa? 1000 kali 4,1 tambah ya? Ditambah belum kali itu baru ditambah nih. Udah? Ini kan 1000 nih, O-nya kan 1000. Ini di sini juga. Ini OGH 1000 nih. Iya, salah itu. Dibetulkan lagi. Nah ini. Gimana? Ya. Betul, minus ini. Ini minus ini kali ini 10.000 berapa? 2,5 kali 10.000. Berapa? Kali 10.000. 25.000, oke. Minus ya? Minus 25.000. Coba kan minus 0,6 minus 2,6 dikali 10.000. Iya, ada. Berapa? Dikali 10.000. Nah, 26.000 minus 26.000. Nah, kalau yang satunya ini setengah 1000 ini kan ada 500 nih. Ini sama dan kecepatan pertama berapa? 6,4. Kecepatan kedua 5. Berarti kan ditambah 1/2 kali 1000 dalam kurung nih, dalam kurung 6,4 pangkat 2 dituang dengan 5 pangkat 2. Coba 6,4 pangkat 2 berapa? Berapa? 40,96. 5 pangkat 2? 25. Coba dikeluarkan 25. 16. Ya, sebentar. 5 ber? Koma? Tulis 15,19. 15,19. Sini kan dapat 500 nih.
kali 0 lah. Ini kan tadi 30.000 min 3. Jangan kau lupakan. Tidak berhasil tahu. Ya. Kalau yang pertama coba dulu. 500 dari 21 saja. So, 10.005 lah. Ini berarti 10.000. Jadi saya tuliskan di bawahnya 159 dikurang 30.000 dan dikurang berapa? 10.000. Nah, sudah? Sudah dihitung? Yang pertama, yang pertama. 98.025 mendekati atau tidak? Beda 1.000 atau 2.000 ya? Ya. Mendekati atau tidak? Mendekati. Sekarang ini kelompok 3. Berapa? 93 nih. Hasil analisis kalian? 93.000 pas. Beda dikit. Mendekati atau tidak? Mendekati. Sekarang kelompok 4. Berapa? 85.000 hasil hitungan. Hasilnya? Mendekati atau tidak? Yang ini berapa hasilnya? 86.000. Hitungannya? 86.000. Pertanyaan saya, mendekati atau tidak? Mendekati. Nah, kalau hasilnya sudah kalian ketahui dari hasil pengamatan data yang kalian dapat, lalu kalian hitung analisisnya, seterusnya kalian coba mengukur langsung berapa hasilnya. Sekarang coba kalian diskusikan pada halaman 5. Oke. Diskusi ini dari hasil data kalian coba, bolehlah 15 menit, cukup gak? Cukup. Coba kalian diskusikan kelompok dan jawab pertanyaan yang ada di dalam diskusi kelompok tersebut. Silakan masing-masing kelompok melakukan diskusi dari hasil data yang kalian dapat. Silakan. Sudah. Sekarang kita tahap terakhir, tahap mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan kelas. Jadi ada 4 pertanyaan, maka 4 pertanyaan tersebut, 1 untuk kelompok 1, pertanyaan kedua untuk kelompok 2, pertanyaan ketiga untuk kelompok 3, pertanyaan keempat untuk kelompok 4. Nah, nanti kesimpulannya itu untuk kelompok 5. Siap? Satu kelompok maju ke depan atau 2 orang mewakili. Lakukanlah pengukuran tekanan pada percobaan di atas menggunakan alat ukur dan tekanan di penampang pertama dan bandingkan nilai hasil perolehan pengamatan kalian dengan hasil analisis. Pertanyaan saya, ada nggak yang sama sekali beda jauh nilai dari pengamatannya? Atau apakah mendekati atau tidak? Mendekati. Mendekati. Kelompok 1 dulu, saya tanya, mendekati atau tidak? Mendekati. Mendekati ya. Kelompok 2? Mendekati. Satu kelompok kelas 1 silakan maju ke depan, 1 orang untuk menuliskan hasil diskusinya ke depan. Nomor 1.
mendekati hasilnya rumah. Maka kata kelompok 1 hasil dari pengamatan dan analisisnya katanya mendekati nih, ya. Dari diskusi mereka menjawab mendekati, maka nilai teori dan nilai pengamatan membukti benar. Benar apa tidak? Hasil kalian mendekati atau tidak? Kalau begitu benar atau tidak? Benar. Jadi hasil pengamatan dengan analisis. Kompak, sepakat? Pertanyaan kedua, kelompok 2, silakan maju. Usaha ya. Usaha yang dilakukan akan semakin sudah. Kata kelompok 2, nih perhatikan ke depan semuanya. Kata kelompok 2, usaha yang dilakukan untuk pertanyaan kedua, bagaimana usaha yang dilakukan fluida dalam melewati aliran yang berbeda ketinggian. Katanya usaha yang dilakukan akan semakin besar setiap terjadi perbedaan ketinggian. Artinya tingginya semakin meningkat, maka usaha yang dilakukan juga akan semakin besar. Kata kelompok 2. Pertanyaan saya, sepakat atau tidak? Sepakat? Gimana sepakat? Kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 5? Sepakat. Kalau begitu, pertanyaan kedua, bagaimana usaha yang dilakukan beda pada saat ketinggiannya berubah. Kalau semakin tinggi akan semakin besar. Nah, sekarang kelompok 3. Silakan. Apakah hubungan usaha dan energi ya, sudah. Kelompok 3 sudah. Pertanyaannya adalah, apakah ada hubungan usaha dan energi mekanik yang terjadi? Jelaskan. Katanya ada. Katanya ada. Apakah sepakat? Ada atau tidak? Ada. Hubungannya antara besar usaha dan energi mekanik yang dilakukan akan berbanding lurus. Artinya semakin besar usaha, energi mekanik yang dikeluarkan juga akan semakin besar. Sepakat atau tidak? Sepakat. Sepakat. Kalau sepakat, kita lanjut pertanyaan yang keempat. Silakan kelompok 4.
bagaimana pasangan Bernauli menjelaskan ini? Katanya nih, terjadinya tekanan yang menurun ketika semakin tinggi dan kecepatannya akan selalu tetap pada luas yang sama. Kalau luas penampaknya sama. Disebabkan oleh perbedaan ketinggian. Pertanyaan saya, sepakat tidak? Sepakat? Kalau sepakat, kita lanjutin pertanyaan. Saya minta kelompok 5 untuk membuat kesimpulan. Kesimpulan. Kesimpulan dari kelompok 5, ya. Hasil dari pengamatan dan teori selalu mendekati. Pengamatan dan teori selalu mendekati. Paling tidak mendekati. Kalau bisa sempurna ya sama persis. Kan gitu. Hasil nilai pengamatan dan teori selalu mendekati. Semakin tinggi ketinggian, maka semakin besar pula usaha yang dilakukan. Usaha bukan diurus dengan energi mekanik yang ada. Jadi semakin besar usahanya, maka energi mekaniknya juga akan semakin besar. Sepakat atau tidak? Sepakat. Kalau sepakat, artinya kegiatan kita hari ini sudah selesai. Tangan dulu. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, saya ucapkan terima kasih sebelumnya, dan minggu depan atau beberapa hari ke depan hari apa nih? Senin. Artinya kalau mengikuti jadwal pas sekitar besok lusa kalau nggak salah ulangan fisika. Betul nggak? Betul. Nanti soal ini juga akan masuk dalam soal fisika. Saya minta kalian serius dalam mengerjakan soal tersebut. Mudah-mudahan nilai kalian tinggi dan tuntas. Sebelum kita menutup kegiatan yang bahagia ini, mudah-mudahan ilmu yang kalian dapat itu bermanfaat. Terus apa yang kalian dapat hari ini dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Dan saya minta perwakilan dari ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita mengakhiri kegiatan ini. Silakan, Obi. Kita dulu mengakhiri acara pada hari ini. Baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Oke, kita sudah berdoa. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bermanfaat. Sebelumnya, jika ada kata-kata yang salah dari saya mohon maaf. Ingat, ada pepatah mengatakan bak burung pipit yang terbang pagi perutnya kosong atau temboloknya kosong, pulang petang temboloknya pecah. Ilmu itu seperti itu. Jadi datang pagi kita kosong, biasa saja ilmu kita. Pulang dari sekolah, mudah-mudahan ilmu juga akan bertambah. Akhirul kalam saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan istirahat. Baik, Pak.